Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mulai dengan ruqyah syariah, yaitu Al-Quran sebagai obat sakit lahir maupun batin. Konsisten seorang muslim dalam menjalankan ajaran etika-etika agama Islam yang berupa ucapan dan perbuatan, mempraktikannya setiap hari dalam berbagai aspek kehidupannya, baik ibadah, akhlak, sosial ataupun lainnya, melaksanakan perintah Allah yang berupa ibadah dan amal ketaatan, serta menjauhi semua bentuk kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan. Dengan izin Allah, secara umum semua ini menjamin mampu membahagiakan hatinya, melindungi dan menjaga dirinya dari tertimpa suatu gangguan kesehatan jiwa, mental maupun raga. Oleh sebab itu, Islam menyeru kita melaksanakan sejumlah ajaran, etika, doa-doa dan zikir-zikir yang bila kita benar-benar mempraktikannya secara konsisten, niscaya perkara-perkara tersebut akan menjadi perisai kita dengan izin Allah dari berbagai gangguan jiwa, melindungi kita dari bermacam-macam gangguan setan dan kesusahan hidup, serta menjadi sebab kebahagiaan seorang muslim dalam kehidupan, sehingga ia menjalankan hidup dengan tenang dan damai. Nah, di antara perbuatan zikir-zikir itu adalah sebagai berikut. 1. Menunaikan semua kewajiban, khususnya mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki dan dengan khusyuk serta tenang. 2. Menjauhkan seluruh kemaksiatan dan dosa, bertobat darinya serta menghindarinya, baik yang besar maupun yang kecil. Khusus dalam hal ini adalah perbuatan dosa yang menimpa banyak manusia, seperti mendengarkan lagu dan musik serta menyaksikan film dan sinetron tak bermutu yang dapat melemahkan iman dalam hati, menumbuhkan benih kemunafikan di dalamnya dan menyebabkan jin serta setan mampu menguasai pemilik hati tersebut. 3. Disiplin membaca wirid harian dari Al-Quranul Karim. 4. Membaca zikir-zikir pagi dan sore hari. 5. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada ilah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya seluruh kerajaan dan kepunyaannya lah segala pujian. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu sebanyak 100 kali. 6. Menjaga doa-doa yang disyaratkan dalam keadaan dan kesempatan tertentu, seperti doa masuk dan keluar rumah, doa masuk keluar masjid, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, dan lain sebagainya. Memagari diri dengan doa-doa yang diuraikan. Dan 7. Memagari diri dengan doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Contohnya, pertama, doa yang terbukti sahih diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendatangi tempat tidur setiap malam. Beliau menyatukan kedua telapak tangan, kemudian meniupnya di dalamnya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Berikutnya beliau mengucapkan kedua telapak tangan tersebut pada tubuh yang dijangkau, mulai dari kepala, wajah, dan seterusnya ke bawah. Rasulullah SAW melakukan hal ini 3 kali. Kedua, sabda Nabi SAW, barang siapa yang permulaan harinya atau permulaan malamnya mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tiga kali, maka dengan nama Allah yang bersama namanya, tak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit mampu menimpakan bahaya
dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca sebanyak 3 kali. Maka tak sesuatu pun bisa membahayakan dirinya atau di malam tersebut. Dan ketiga, dan untuk membentengi anak-anak secara khusus adalah doa perlindungan Nabi untuk Hasan dan Husain yang berbunyi, U'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanir wa hammati wa min kulli a'nil lamah, yang artinya aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa dan dari setiap ain yang menimpa keburukan. 8. Senantiasa mengucapkan bismillah dan tidak melupakan di awal pekerjaan kita yang kita lakukan di setiap perkara kehidupan, dan tidak tindak tanduk kita agar zikir ini menjaga kita dari kejahatan dan gangguan jin. 9. Menjaga pelaksanaan sebagai amal-amal ketaatan dan ibadah yang bisa meningkatkan iman dalam hati dan menguatkan hubungan dengan Allah, seperti sholat sunnah rawatib, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, qiyamul lail, sedekah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. 10. Memperbanyak mengucapkan istighfar, berdoa dan berzikir kepada Allah dengan berbagai bentuk kalimatnya yang beragam, serta mengisi waktu dengan hal-hal ini. Inilah beberapa upaya terpenting dalam rangka membentengi diri agar tidak ditimpa berbagai gangguan kesehatan. Mari kita senantiasa menjaga dan memeliharanya, walau sesuka apapun dan sebanyak apapun rintangan yang menghadang, supaya hidup kita dalam kebahagiaan hati dan ketenteraman jiwa, serta terjaga dari semua penyakit fisik maupun non-fisik. Akan tetapi, melihat ketidakdisiplinan dan kelalaian yang dilakukan manusia di zaman ini dalam menerapkan langkah-langkah pembentengan dan pencegahan yang telah diuraikan di depan, baik terhadap diri mereka sendiri, keluarganya, maupun anak-anak mereka, akibat terpengaruh setan dan tenggelam dalam kesibukan dunia serta kesenangan, maka mereka menderita berbagai macam penyakit yang menuntut obat khusus untuk mengatasinya dan menyembuhkannya, atau minimal mengurangi pengaruh dari bahaya pada jiwa, tubuh, dan hati. Obat khusus dan manjur untuk mengatasi berbagai gangguan kesehatan tersebut setelah menimpa, yang tidak bertentangan dan tidak melanggar dan tidak melarang mengkonsumsi obat-obatan modern ataupun menjalani terapi fisik di pusat-pusat pengobatan kejiwaan adalah dengan metode ruqyah syariah. Ini merupakan langkah kedua upaya melindungi diri dari serangan penyakit kita dan membicarakannya dalam berbagai poin berikut. Alhamdulillah.